Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Pada hari tanggal 1 Muharram tahun ini, saya tadi ngisi pengajian terhadap BMI Batam Kota di Bidah Asri ya. Bidah Asri 1. Saya sholat di Masjid Beverly. Nah, tadi waktu sholat saya melihat beras kok sangat banyak. Tadinya saya membawa 5 karung atau 10 karung gitu ya. Nah, makanya supaya saya tidak penasaran dan mungkin ada manfaatnya, ini saya sengaja mampir ke rumah Mas Imamnya yang cukup ganteng. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suasana nampaknya agak panas ya. Ya bukan. Bukan mengurangi penyakit COVID. Masya Allah. Oke, langsung saja. Sudah berapa tahun jadi imam di masjid? Alhamdulillah dari semenjak awal dipakai sholat Jumat pertama tahun 2013 bulan 2. Sholat Jumat pertama? Iya, pertama kali sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi berapa tahun tuh? Ya kisaran berarti hampir 8-9 tahun lah. Hebat juga bertahannya. Oke, ngomong-ngomong, antum dulu lahirnya di mana? Saya lahirnya di Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen? Iya. Ngapak berarti? Berarti ngapak. Oh, ya. Oke. Saya lihat beras tadi di bawah. Saya lihat mungkin ada 10 ton ya. Saya lihat ada bermacam-macam beras ya. Iya. Ada yang bungkusan besar, ada bungkusan kecil. Itu beras dari mana itu? Beras itu ibaratnya dari umat, nanti dikembalikan dari umat dikembalikan ke umat. Enggak dari umat tuh umat perumahan sini, enggak? Umatnya itu variasi, ada yang dari perumahan, ada sebagian dari orang umum, ada mungkin dari pegawai Pemkom atau BP mungkin sebagian. Ya dibilang oleh kata mayoritas dari umat. Nah, kemudian kalau menurut informasi bahwa untuk beberapa bulan kesini atau mungkin bahkan setahun sini per bulannya bisa sampai 10 ton. Per bulan 10 ton. Nanti dulu, yang mengkoordinir ini masjid atau ada lembaga lain? Atau masjid hanya sekedar tempat penampungan? Untuk masjid, kalau mendengar informasi sebagai tempat penampungan. Oh, tempat penampungan. Ya. Daripada kosong kan lebih bermanfaat, dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan. Dan lembaga apa kira-kira? Untuk koordinatornya ada tersendiri. Tapi jamaah di sini atau jangan-jangan pengurus? Mayoritas sebagian ada pengurus, ada juga masyarakat umum lah yang. Oke, apa nama lembaga yang menangani? Ya untuk sementara kalau itu BMI lah namanya itu. BMI, Bank Munjalat Baitul Mal Munjalan Indonesia cabang Batam. Karena BMI-nya ada dulu organisasi Banteng Muda Indonesia. Ini berarti tidak ada kaitan partai ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Sebab BMI kan ada organisasi saya partai. BMI namanya. Kalau nggak salah Banteng Muda Indonesia. Ada Baitul Muslimin Indonesia. Ini tidak ya? Ini Baitul apa tadi? Baitul Munjalan Indonesia. Baitul Munjalan Indonesia. Oke, saya kan kebetulan bertugas di Galang nih, atau di Hinterland. Mana tahu ya ada orang duafa atau mu'alaf atau siapapun yang butuh beras. Kira-kira kalau ngajukan kemana itu caranya? Bisa nggak dibantu misalnya ke antum sebagai imam atau gimana caranya? Ya, soalnya nanti kalau memang ada mungkin atau seperti panti atau rumah tafid yang memang sangat rumah tafid. Panti, rumah tafid yang karena kondisinya kalau kayak Barelang mungkin ada yang sangat memerlukan. Nah, nanti dulu, apakah yang menerima tuh harus lembaga atau person? Kalau yang saya pernah ikut kebanyakan lembaga sih. Lembaga. Kalau yang person misalnya kan banyak orang maaf yang tinggal di Ruli atau para janda yang ditinggalkan suami kebetulan dia tidak butuh. Kan banyak sekarang tuh anak yatim yang butuh kan yang tidak tinggal di panti. Banyak juga yang tinggal di perumahan. Nah, kira-kira informasi yang didapatkan dari BMI, orang yang tinggal di rumah atau Ruli yang kebetulan tidak ada di lembaga, pernah nggak juga dapat bantuan beras? Untuk Ruli sekitar sini ada sih yang saya perhatikan dapat per bulannya gitu kan. Jadi memang benar-benar terdata dan orang sini tahu persis kondisinya. Sehingga berikutnya supaya mudah Ustaz, saya minta nomor HP
yang bersangkutan tuh siapa yang mengkoordinir, atau bisa HP Pak Mas Duki kalau ada orang butuh? Insya Allah bisa lewat saya, nanti saya sampaikan, atau kalau ada nanti saya carikan orang yang memang Ya gitu. donatur gitu. Ya ujungnya kan yang berikan tergantung pengurus BMI-nya kan. Ini kan hanya tempat penyaluran. Menurut saya kan setiap permohonan kan perlu diklarifikasi, dicek dulu betul apa tidak. Karena begini, ini juga mudah-mudahan juga didengarkan oleh pengurus BMI ya. Kalau bisa suatu saat saya ingin ketemu pengurusnya lah ya, ngobrol langsung seperti ini, mana tahu nanti ada informasi langsung dari siapa yang mau memberi, siapa yang mau berzakat, bisa melalui BMI, nanti BMI yang menyalurkan. Sebab selama ini di Indonesia termasuk Batam, Ustaz, yang paling gencar kan ACT. Nah, kebetulan ACT kan menghadapi masalah. Nah, mana tahu BMI inilah nanti sebagai penggantinya. Nanti saya minta nomor ketua BMI-nya atau ketua yang mengkoordinir lah. Saya ingin aja bicara khusus lah. Oke, sekarang biasanya setiap orang itu dikasih berapa kilo beras? Itu kalau yang besar itu nanti di pack lagi, yang kecil-kecil itu 7 kilo per orang. Oh, yang di bawah itu kan ada yang besar dan kecil. Itu mau di pack lagi? Di pack lagi 7 kilo, jadi per orang itu dapatnya 7 kilo. Kan beras itu kan macam-macam tuh, saya lihat ada yang karung beda ya. Nanti itu beras itu diacak apa disesuaikan dengan mereknya? Biasanya sesuai merek sih biasanya. Karena kadang beras campur-campur nanti tak enak kan rasanya. Kan biasanya kalau yang sudah ini satu paket satu merek. Mungkin kalau yang lain merek biasanya orang yang memang mengantarkan sendiri, dia bawa beras sendiri. Tapi kalau yang sudah paketnya sama berarti dia transfer uang, mungkin kemudian pengelola ini yang mencarikan beras supaya seragam. Oke, nanti mungkin yang butuh beras, mana tahu ya, bisa minta tolong Pak Imam atau bisa saya juga, nanti saya kasih nomor Pak Imam, tapi dengan catatan kami hanya menyampaikan. Mana tahu nanti gara-gara kita ngomong di YouTube nih banyak yang minta kan, barang tak ada, cuman lah bulan. Banyak yang minta, syukur-syukur banyak juga yang mau memberi. Nah, harapan kita tentu melalui Pak Imam ini jangan hanya orang yang minta, tentu yang ngasih kan, yang memberi juga. Karena bagaimanapun harta yang kita miliki kan sebenarnya hanya yang lari ke perut, betul lah. Kalau kita meninggal dunia, justru harta yang akan kita bawa itu kan yang diberikan kepada orang. Oh ya, Ustaz, selama ini barang-barang seperti beras itu apakah hanya dibagikan di Batam atau juga ada keluar Batam? Karena yang mendengarkan YouTube kita ini bukan hanya Batam, seluruh Indonesia ini. Kalau yang saya tahu kan, kalau yang untuk Batam memang khusus untuk Batam sebenarnya. Yang ini untuk Batam. Jadi kan setiap ada beberapa titik kayak BM Jalan ini kan ada sendiri kayak Yogyakarta, Bekasi. Jadi setiap daerah masing-masing. BMI ini bukan hanya di Batam. Berarti ini organisasi nasional ya? Bisa seperti itu. Berarti ada yang dari mana pusatnya tadi? Yang perintisnya kalau yang saya dengar informasi kan dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Tapi ini bukan punya Hidayatullah. Bukan. Kan Hidayatullah itu ada yang mirip BMH ya. BMH. Baitul Mal Hidayatullah. Oke, terakhir Ustaz tentang masjid. Ini kan termasuk masjid yang elit menurut saya. Yang saya maksud elit itu bukan besarnya ya, terkesan mewah. Jadi kalau orang yang datang ke sini itu masuk masjid langsung ngantuk. Kenapa? Karena AC-nya sangat kuat, sejuk. Sejuk. Nah, saya ingin tahu Ustaz, kira-kira 1 bulan tuh berapa bayar listrik rata-rata? Kalau untuk awal-awal itu paling 4 jutaan sebulan. Sekarang kalau yang informasi terbaru ini kisaran 5 jutaan per bulan. Khusus untuk listrik saja. Betul Ustaz. Khusus listrik ya. Listriknya aja. Saya terbayang 4 juta pula sebulan. Ini kalau menjadi batu haji bisa habis duit untuk itu kan. Terus kalau air berapa habis? Air dengan izin Allah ada orang yang memang menjadi donatur tetap khusus untuk air. Jadi dari awal sampai sekarang. Berarti kalau air ada dari awal. Dari awal sudah sampai sekarang alhamdulillah orangnya masih istiqomah. Alhamdulillah. Ada berapa tahun tuh? Berarti lebih dari sejak awal ya? Sejak awal. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar lah ya. Ini saat dalam setiap Jumat lah, berapa biasanya uang yang masuk setiap Jumat? Yang masuk ya
ya minimal ada 9, 8, Jumat. kadang sampai 10, kadang 11. Wajar lah kalau 4 juta itu kecil. Tapi kalau Jumatan umumnya yang sholat Jumat justru banyak orang luar ya. Sholat ya mayoritas lah orang luar. Ya, artinya kalau untuk perumahan ya bisa dikatakan mungkin 30% lah. Ya, karena orang sini juga karena- banyak keluar juga Ya, ya. karena orang bekerja di sini juga bekerja di luar. Otomatis kalau mau pulang mungkin sudah waktunya nggak Oke, Beverly ini kan termasuk perumahan elit katanya. Karena elit dari luar banyak juga orang Beverly banyak utang nih kan dari luar aja. Oke, kira-kira dari sisi jumlah umat ya, banyak muslim apa non muslim? Setahu tuh. Kalau menurut informasi, kalau untuk Beverly ya, kalau sekarang mungkin bisa sudah 50-50 atau minimal 40 sampai 50%. Kalau awal-awal kan informasinya cuma 30% Yang muslim yang muslimnya. Sekarang Kalau untuk berimbang. sekarang insya Allah bisa berimbang. itu berimbang, itu non muslim banyak pergi apa jumlah umat Islam bertambah? Kalau diamati umat Islam banyak bertambah karena dengan adanya masjid ini menjadi Oh, daya tarik tersendiri bagi yang muslim. Oke, kan berimbang. Tapi sesama kita rukun kan? Tak ada masalah. Kalau untuk sementara ini alhamdulillah dalam kondisi di masjid kerjasamanya, kemudian pergaulannya antar jamaah bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Kita ini kan Indonesia kan. Apapun agamanya jangan sampai ribut. Nah, maksud saya mudah-mudahan Beverly ini menjadi percontohan daerah lain. Amin, amin. Sebab ada juga tempat lain tuh yang berteka aja. Masyarakat sini non muslim tidak pernah kan mempersoalkan azan. Kalau untuk sementara ini yang selama saya di sini belum ada yang artinya mempermasalahkan azan. Bahkan saya pernah silaturahmi ke tempat orang muslim, bahkan beliau pernah cerita dengan orang non muslim bahwasanya dengan adanya azan kadang dia merasa senang karena dia bisa bangun pagi. Alhamdulillah. Ada yang seperti itu. Artinya kenapa ini harus saya tanya Ustaz? Kalau orang azan kuat di lingkungan mayoritas muslim, kita tidak perlu tanya, pasti dukung. Tapi ketika di banyak non muslim kok non muslim diam, artinya tidak terganggu. Tapi saya tanya, kalau untuk subuh suara speaker bunyi jam berapa? Apa ketika azan apa ada baca ayat dulu? Biasanya kalau untuk subuh dan yang jalan subuh pun 10 menit sebelum azan sudah dibunyikan. Oke, kegiatan lain selain sholat 5 waktu. Di sini kegiatan majelis taklim ada? Majelis taklim ibu-ibu alhamdulillah ada mungkin 2 minggu, Setiap hari? 2 bulan sekali. Kemudian kalau untuk bapak-bapaknya seminggu 2 kali. Oke lah, nanti saya mohon bantu kasih tahu ibu majelis taklim atau saya minta nomor WA, nanti saya ingin berikan penyuluhan terhadap pentingnya pengendalian multimedia terhadap anak. Kalau selain taklim, katakanlah taklim bapak, taklim ibu, terus kalau TPQ ada? TPQ ya alhamdulillah masih berjalan walaupun mungkin Kita termasuk gurunya. ya Kalau TK belum. TK PAUD belum, yang lain tapi belum. yayasan sudah ada. Yayasan alhamdulillah sudah ada. Nah, karena biasanya yayasan ini bukan hanya ngurus masjid, ya kan? Ya, Biasanya minimal PAUD, TK, kemudian RA atau apa ya. Tapi mudah-mudahan nanti pengurus yayasan bisa mendengarkan ini. Tapi menurut Ustadz nih, andaikan ada TK, RA, kemungkinan ada nggak yang mau sekolah di sini? Kalau dibuka? Kalau insya Allah kalau memang dia buka ya insya Allah ada, karena kalau dilihat dan diamati bahasanya kan rata-rata di sini sekolahnya keluar agak jauh. Mungkin Iya, ada duta emas kan, Ya. buktinya bagus. di komplek ada TK mungkin lebih membantu lingkungan gitu kan yang Oke, oh ya Ustadz ini kan jadi imam sudah 8 tahun di sini ya. Kira-kira ada rencana pindah profesi? Untuk sementara ini Kalau untuk saat ini sih belum terpikir. apa namanya istiqomah dulu lah. Istiqomah. Tapi kadang ya namanya manusia kepengen yang sesuatu, mungkin maksudnya dia bisa di masjid tapi sisi lain bisa apa yang bisa potensi yang bisa saran diraih. saya Ustadz ya, imam tetap karena bagaimanapun kan ibadah itu jihad. Tapi harapan saya kalau bisa bukalah usaha lain. Kebetulan Ustadz ini kan ada istri. Saya melihat sambil dia buka sholat begini atau sholat kan bisa juga jualan depan, apa jualan es krim atau apa, karena untuk membangun masa depan kehidupan
terutama anak. Kadang-kadang kita yang harus ingat, jadi imam ini kan orang butuh kita ketika kita sedang sehat. Kalau sudah tak sehat belum tentu. Itu sekedar saran saja. Demikianlah kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan tentu menjadi imam yang terbaik yang pada akhirnya menjadi ahli surga. Amin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.